Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas nih tentang kasus integrasi sistem informasi dan teknologi di PT Excel Smart Telkom Sejahtera Tbk, yang dimana perusahaan itu hasil merger yang baru lahir di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat di kebelakangan ini, industri telekomunikasi Indonesia itu menghadapi situasi yang cukup unik. Kenapa? Karena penggunaan internet seluler sudah tembus 70% dari total populasi. Tapi rata-rata pendapatan per pelanggan atau yang biasa disebut ARPU masih stagnan di kisaran 34 sampai 40 ribu rupiah per bulan. Nah, makin banyak orang pakai internet, tapi operator makin susah naikin pendapatannya. Nah, maka dari itu kondisi ini mendorong para operator untuk mikir ulang, bukan cuma jual koneksi, tapi harus kasih layanan digital yang lengkap dan saling terhubung. Salah satu langkah besar yang diambil antara merger ini itu adalah penggabungan dua perusahaan, yang dimana perusahaan itu ada Excel Axiata, Smartfren, dan Smart Telkom, yang kemudian melahirkan PT Excel Smart Telkom Sejahtera Tbk. Nah, nilai transaksinya itu sekitar 104 triliun rupiah, yang menjadikan salah satu merger terbesar di industri telekomunikasi Indonesia. Tapi merger besar bukan berarti semua langsung beres. Ada tantangan-tantangan yang tidak kecil dari sisi sistem informasi dan teknologi. Karena dua ekosistem TI yang sebelumnya berdiri sendiri harus disatukan, dan itu juga semua harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi puluhan juta pelanggan. Nah, sebelum itu kita kenal dulu sama perusahaan ini. Perusahaan ini tuh merupakan perusahaan yang berdiri pada 16 April 2025 yang dari penggabungan antara Excel Axiata, Smartfren, dan Smart Telkom, yang dimana perusahaan ini beroperasi dengan 3 merek utama. Yang pertama XL, yang dituju untuk segmen premium, Axis itu menyasar kelas menengah, dan Smartfren tetap fokus ke pasar massal, yang targetnya adalah menjadi operator paling dicintai pelanggan sekaligus paling efisien pada tahun 2027. Nah, kalau kita lihat dari seberapa besar skala operasionalnya, Excel Smart ini melayani sekitar 73 juta pelanggan yang didukung lebih dari 225.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendukung teknologi 2G, 4G, sampai 5G. Dari sisi keuangan, pendapatan perusahaan ini mencapai 42,5 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Nah, sinergi ini dari proses hasil merger juga terrealisasi sebesar 252 juta dolar AS hanya di tahun pertama dia. Cukup hebat ya untuk perusahaan hasil merger. Untuk pengembangan SDM, ada program Gear Up yang diikuti hampir 99% karyawan, sekitar 20.000 orang melalui 40 program pelatihan dengan total lebih 153.000 jam dengan fokus di bidang AI, 5G, dan analisis data. Nah, di balik semua angka positif itu, ada tantangan nyata yang harus dihadapi. Kalau kita kelompokkan ada 3 dimensi utama. Nah, pertama itu ada di sisi teknis. Excel Axiata dan Smartfren sebelumnya punya 2 sistem masing-masing yang dikembangkan secara terpisah, yang akibatnya ada banyak aplikasi dengan fungsi yang sama tapi jalan di platform yang beda. Lebih dari 30% aplikasi lama bahkan sudah harus dirasionalisasi. Belum lagi resiko keamanan cyber yang meningkat karena dua lingkungan TI sedang dalam proses penyatuan. Kedua, itu dari sisi SDM dan proses bisnis. Dua perusahaan yang berbeda tentu punya dua budaya kerja yang berbeda juga. Penyesuaiannya tidak bisa instan. Ada resiko duplikasi, peran, dan potensi kehilangan talenta selama transisi berlangsung. Yang ketiga itu ada dari sisi layanan pelanggan. Karena sistem back-end belum sepenuhnya terintegrasi, ada risiko data pelanggan yang tidak sinkron, dan itu juga bisa berdampak langsung ke kualitas layanan bagi 73 pelanggan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tantangan Excel Smart bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia dan proses bisnisnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi Excel Smart, itu ada yang pertama itu dari sisi politik. Pemerintah mendukung konsolidasi industri, tapi Excel Smart tetap punya kewajiban seperti pengambilan sebagai spektrum dan pengembangan jaringan di wilayah 3T. Nah, kalau secara ekonomi, persaingan harga antar operator masih ketat sebenarnya, sehingga efisiensi operasional jadi kunci utama. Nah, merger ini membuka peluang besar untuk menyederhanakan sistem dan menekan biaya.
Dari sisi sosial, sebenarnya masyarakat makin bergantung pada layanan digital, yang artinya konsistensi layanan harus dijaga. Nah, kalau secara teknologi, itu AI, 5G, dan cloud itu terus berkembang pesat belakangan ini. Sementara sistem internet asal smart masih dalam masa transisi. Nah, maka dari itu modernisasi harus dilakukan secara bertahap. Nah, kalau dari aspek lingkungan, skala infrastruktur yang makin besar mendorong penerapan program efisiensi energi dan green IT. Nah, tidak kalah penting itu dari sisi hukum. Dengan 73 juta data pelanggan dan kepatuhan terhadap UU perlindungan data pribadi itu jadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh PT XL Smart ini. Nah, dari hasil tadi itu faktor teknologi dan hukum sebenarnya punya pengaruh yang besar di proses integrasi XL Smart ini. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam operasional perusahaan lewat value chain untuk bisa melihat di mana SCTI bisa memberikan nilai tambah paling besar. Nah, kalau kita lihat aktivitas utamanya mulai dari pengelolaan rantai pasok, jaringan bersama vendor seperti Huawei, ZTE, dan Nokia. Nah, lalu operasional lebih dari 275.000 BTS, distribusi layanan lewat MyXL, Asisnet, dan MySF, sampai ke layanan pelanggan yang sudah didukung oleh chatbot AI bernama Sarah. Nah, semua itu sangat bergantung pada sistem informasi. Nah, dari pemetaan tadi, tiga aktivitas yang paling kritis adalah operasional jaringan, layanan pelanggan, dan pengembangan teknologi. Ketiganya paling berisiko kalau integrasi sistem tidak segera diselesaikan. Nah, selanjutnya kita nilai dari sumber daya XL Smart menggunakan analisis Creo. Nah, untuk melihat apakah sumber daya yang dimiliki benar-benar jadi keunggulan kompetitif atau belum. Nah, hasilnya itu cukup menarik. Infrastruktur jaringan dan spektrum dengan 225.000 BTS dan 150 mHz, spektrum masuk kategori keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, ini kabar baik, karena ini tuh sulit ditiru karena butuh investasi besar dan proses regulasi yang panjang. Basis data 73 juta pelanggan sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tapi masuk kategori unggulan yang belum termanfaatkan. Kenapa? Karena CRM dan sistem penagihan dari dua entitas belum terintegrasi, jadi datanya belum bisa digunakan secara optimal. Lalu program Gear Up memberikan nilai bagi perusahaan, tapi program serupa juga dimiliki kompetitor sehingga posisinya hanya setara dengan industri, bukan pembeda. Nah, dan sistem legacy justru masuk ke kategori kelemahan kompetitif. Kenapa? Karena menghambat efisiensi dan inovasi. Jadi intinya XL Smart itu punya aset besar, tapi aset itu belum bisa dimaksimalkan karena integrasi sistem belum selesai. Nah, dari seluruh kondisi tadi kita bisa rangkum lewat SWOT. Yang pertama, kekuatannya sudah jelas ya, basis pelanggan yang besar, infrastruktur juga luas, spektrumnya juga sudah terkonsolidasi, dan program pengembangan SDM-nya masif. Nah, kelemahan juga ada yang kita udah singgung sedikit tadi, itu sistem legasi yang terfragmentasi, data pelanggan belum sinkron, budaya kerja yang masih dalam penyesuaian, dan integrasi backend yang belum ditargetkan selesai di awal 2027. Berarti kurang lebih sekitar 1 tahun lagi baru selesai. Nah, untuk peluangnya besar sebenarnya. Ada dukungan pemerintah untuk 5G, pertumbuhan permintaan layanan digital, dan potensi efisiensi yang masih bisa digali dari penyelesaian integrasi. Nah, di sini juga ancamannya juga nyata. Kenapa? Karena tekanan harga dari kompetitor itu pertama. Habis itu ada risiko keamanan cyber yang makin kompleks. Setelah itu dan ada tuntutan kepatuhan UU PDP di tengah sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa prioritas jangka pendek XL Smart adalah menyelesaikan integrasi sistem dan mengamankan data pelanggan, baru kemudian fokus ke pengembangan layanan yang lebih kompetitif. Nah, kalau kita bandingkan tren TI global dengan kondisi internal XL Smart saat ini, sebenarnya ada kesenjangan yang cukup mencolok. Nah, secara eksternal, industri itu sudah bergerak ke 5G ya. AI juga untuk analitik jaringan dan arsitektur cloud itu penuh. Tapi secara internal, migrasi cloud XL Smart baru sekitar 60%, dan sistem legacy dari dua entitas masih berjalan berdampingan. Setelah itu ada data pelanggan juga belum sinkron, dan 3 aplikasi pelanggan masih berjalan terpisah. Nah, sebenarnya fondasinya sudah ada dan cukup baik, tapi proses integrasi yang belum tuntas membuat banyak potensi teknologi belum bisa dimaksimalkan. Nah,
Untuk memetakan prioritas aplikasi, kita bisa pakai Ekvaran Strategic Grid yang membagi aplikasi ke dalam 4 kuadran berdasarkan pengaruhnya terhadap operasional sekarang dan kebutuhan bisnis ke depan. Nah, yang masuk kuadran strategik adalah sistem CRM dan aplikasi pelanggan. Nah, ini tuh langsung mempengaruhi hubungan dengan pelanggan tapi masih berjalan terpisah. Nah, selanjutnya itu yang masuk ke high potensial adalah sistem analitik berbasis AI dan platform manajemen 5G karena belum jadi kebutuhan utama sekarang, tapi potensinya ke depan tuh besar. Nah, selanjutnya yang masuk ke key operasional adalah sistem penagihan, database pelanggan, dan manajemen jaringan ERP keuangan. Ini tuh harus stabil setiap hari karena berkaitan langsung dengan operasional. Nah, yang masuk ke support adalah portal Gear Up, e-procurement, dan IT helpdesk setelah berjalan dan tidak perlu pengembangan besar dalam waktu dekat. Jadi untuk support itu belum terlalu diperhatikan ya, karena sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu pengembangan besar dalam waktu dekat. Nah, dari hasil tersebut tadi dapat dilihat bahwa prioritas utama ada di kuadran strategik dan key operasional, karena disinilah paling banyak sisi sistem yang belum terintegrasi. Nah, saya merumuskan sebuah rekomendasi strategi SCTI berdasarkan seluruh analisis tadi, yang dimana ada 4 program strategik yang direkomendasikan untuk Excel Smart ini. Program pertama adalah Enterprise CRM dan Billing Integration. Intinya itu MyExcel, Sysnet, MySFR disatukan ke dalam satu sistem, dan sistem penagihan ke dalam satu platform dengan konsep single source of truth. Yang tujuannya kenapa? Agar data pelanggan konsisten dan juga lain-lain lebih personal dan kepatuhan terhadap UU PDW bisa terpenuhi. Program kedua itu adalah Legacy System Cloud Migration. Ini adalah migrasi sistem lama ke arsitektur cloud secara bertahap, dimulai dari sistem yang paling kritis agar layanan tidak terganggu selama proses transisi. Nah, program ketiga itu adalah Integrated Cyber Security and Data Privacy, yang dimana itu untuk membangun sistem keamanan cyber pusat dan berlapis sesuai UU PDP karena penggabungan dua lingkungan TI membuka lebih banyak titik rawan yang perlu diamankan. Nah, program keempat adalah AI Driven Network Analytics yang menerapkan analitik berbasis AI untuk memantau dan memprediksi kondisi jaringan 5G secara real time. Nah, program ini paling optimal dijalankan setelah 3 program sebelumnya sudah selesai. Nah, dari keempat program tadi yang sudah direkomendasikan itu bakal diimplementasikan ke dalam 3 fase yang saling berkaitan. Fase pertama itu fokusnya untuk membangun fondasi infrastruktur TI yang stabil dan aman, yang dimana dijalankan dengan migrasi cloud dan penguatan keamanan cyber. Yang 2 program itu harus selesai dulu karena jadi dasar bagi fase berikutnya. Lalu fase kedua adalah proses integration. Nah, setelah fondasi kuat, barulah data dan layanan pelanggan disatukan lewat program Enterprise CRM and Billing Integration. Semua data dari 3 aplikasi dan 2 sistem penagihan dikumpulkan ke satu sumber yang akurat dan konsisten. Lalu fase ketiga adalah Strategic Innovation. Nah, setelah data terintegrasi, baru AI dimanfaatkan untuk analitik jaringan secara prediktif, yang dimana ini dapat mendukung pengelolaan kapasitas 5G dan meningkatkan kualitas layanan secara lebih cerdas. Nah, urutan tadi itu penting. Kenapa? Karena setiap fase menjadi fondasi bagi fase berikutnya. Kalau urutan dibalik atau diacak, hasilnya tidak akan optimal. Nah, kesimpulannya, Excel Smart itu sebenarnya punya model yang sangat kuat, tapi infrastruktur jaringan yang Nah, kesimpulannya, Excel Smart punya model yang sangat kuat, infrastruktur jaringan yang besar, waktu pelanggan juga yang masif, dan spektrum yang sudah terkonsolidasi. Tapi semua itu belum bisa dimaksimalkan karena sistem informasi dari 2 entitas belum terhubung dengan baik. Nah, masalah utama dari PT ini tuh bukan kekurangan aset, tapi soal aset yang belum tersambung satu sama lain. Makanya strategi yang diusulkan bukan tentang membangun bisnis sistem baru, tapi menyatukan yang sudah ada secara bertahap dan terstruktur. Nah, ketiga fase yang sudah kita bahas tadi itu dirancang agar transformasi bisa berjalan tanpa mengorbankan stabilitas layanan bagi 73 juta pelanggan. Dan tentu, ini semua nggak akan berhasil kalau hanya mengandalkan teknologi semata. Tata kelola data yang baik, kepatuhan regulasi, dan kesiapan SDM juga harus jalan beriringan. Nah, mungkin itu saja penjelasan kasus dan rekomendasi dan analisis dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.